Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu bersama saya Zulfa Hairunisa, mahasiswi semester 3, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video pelajaran dengan pembahasan waspada hipertensi, monitor tekanan darah mandiri, guna mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka kasus hipertensi. Baik, untuk yang pertama kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih itu hipertensi. Nah, apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik kita lebih dari sama dengan 140 mm Hg dan atau tekanan darah diastolik kita lebih dari sama dengan 90 mm Hg. Nah, kondisi ini tentunya bahaya nih. Kenapa bahaya? Karena jantung kita itu dipaksa untuk memompa darah lebih keras daripada biasanya ke seluruh tubuh, hingga bisa mengakibatkan penyakit lain seperti gagal jantung, gagal ginjal, dan juga stroke. Nah, gejala hipertensi di sini hipertensi itu ditandai dengan sebagai berikut. Ada sakit kepala, gelisah, jantung berdebar-debar, sesak nafas, penglihatan itu menjadi kabur, rasa sakit di dada, dan juga mudah lelah. Namun, di samping itu, hipertensi juga sering disebut sebagai the silent killer. Kenapa? Karena sering muncul tanpa adanya keluhan. Nah, ini yang bahaya. Kenapa? Karena banyak orang tidak mengetahui, tidak mengenali bahwa dirinya terkena hipertensi karena tidak adanya gejala-gejala ini. Jadi, untuk itu, kita harus mengenali lebih dalam bagaimana itu hipertensi, apa itu hipertensi, resikonya, dan lain sebagainya. Yuk kita ikuti terus video pembelajaran ini. Oke, selanjutnya di sini ada faktor resiko hipertensi. Satu-satu dulu ya, kita kenalinnya dari yang pertama nih. Apa ya? Di sini ada resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Nah, resiko yang tidak dapat dimodifikasi ada 3. Ada umur, ada jenis kelamin, dan juga ada genetik. Umur itu semua orang itu yang umurnya semakin bertambah maka akan semakin meningkat tekanan darah sistoliknya, dan itu beresiko terhadap hipertensi. Ini berkaitan dengan jenis kelamin karena nanti pria akan lebih besar resiko hipertensinya dengan wanita. Namun saat wanita memasuki fase menopause atau usianya sudah naik ke 65 tahun ke atas, itu akan meningkatkan faktor resiko hipertensi lebih besar daripada pria ya. Dan selanjutnya itu ada genetik. Genetik itu misalnya ada ayah atau ibu yang terkena hipertensi, maka besar kemungkinan nanti anaknya juga terkena hipertensi ya, menurun genetik. Oke. Untuk selanjutnya ada resiko yang dapat dimodifikasi. Nah, banyak nih. Jadi kita mulai dulu dari yang obesitas. Oke. Jadi individu dengan obesitas itu dia memerlukan pompaan jantung yang lebih kuat untuk mengalirkan darahnya ke seluruh tubuh. Jadi beban jantung itu semakin berat karena butuh dorongan yang kuat tadi ya. Nah, selanjutnya di sini ada merokok. Jadi orang yang merokok itu ya kan rokok mengandung nikotin. Nah, nikotin ini akan meningkatkan resiko hipertensi. Belum lagi nanti akan ada karbon monoksida di asapnya ya. Itu juga bisa meningkatkan faktor resiko hipertensi. Nah, selanjutnya ada dislipidemia. Ya, di sini kita lihat nih pembuluh darahnya itu ada hambatan nih untuk lewat darahnya itu. Kenapa? Karena ada tumpukan lemak di sana. Jadi, darahnya sulit untuk lewat melalui pembuluh darah ini karena ada tumpukan lemak itu. Jadi, pompanya dari jantung itu harus lebih kuat sehingga bisa nerobos nih karena alirannya itu jadi lebih kecil ya. Lanjut ada diet tinggi lemak. Nah, kita tahu lemak berhubungan sama kolesterol. Jadi kalau kita diet tinggi lemak ini bakal meningkatkan resiko hipertensi 3-4 kali lebih besar ya. Selanjutnya ada konsumsi alkohol berlebih. Jadi untuk individu yang mengkonsumsi alkohol itu sebaiknya untuk wanita dibatasi ya. Sehari itu tidak lebih dari 1 gelas. Sedangkan kalau untuk pria, sehari itu tidak boleh lebih dari 2 gelas. Selanjutnya ada kurang aktivitas fisik. Nah,
penting banget untuk kita melakukan aktivitas fisik ya. Di rumah itu sehari-hari kita melakukan aktivitas fisik itu minimal 30 sampai 45 menit ya. Dan minimal untuk per minggunya itu 3 sampai 5 kali. Karena gunanya untuk membuat otot maksud saya jantung kita itu kuat, pembuluh darah kita kuat, sehat. Jadi mengurangi faktor risiko hipertensi, oke? Lanjut, ada konsumsi garam berlebih. Nah, garam ini sifatnya itu menahan cairan. Kalau banyak cairan yang tertahan di pembuluh darah, maka tadi balik lagi beban kerja jantung akan lebih besar. Jadi tekanannya harus lebih kuat dan hipertensi lah itu ya. Selanjutnya ada psikososial dan stres. Psikososial dan stres. Nah, jadi individu dengan kondisi yang stres itu akan lebih tinggi resikonya terhadap hipertensi. Oke, jadi apalagi kalau stresnya itu dalam jangka waktu yang lama, itu akan meningkatkan lagi resiko hipertensi yang ada. Oke, selanjutnya kita akan membahas berdasarkan penyebabnya. Hipertensi dibedakan menjadi dua kelompok. Apa itu? Jadi ada hipertensi esensial atau primer dan hipertensi sekunder. Nah, yang pertama ini ada hipertensi esensial, hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi tidak tahu nih penyebabnya apa karena tidak ada penyakit-penyakit lain misalnya. Nah, hipertensi primer ini dia berproses bertahap, dari tahun ke tahun itu bertahap ya hipertensinya itu. Nah, sedangkan kalau di hipertensi sekunder, penyebabnya itu sudah dapat ditentukan, antara lain karena ada kelainan pembuluh darah, ginjal, gangguan kelenjar tiroid, penyakit kelenjar adrenal, yang mana ini menjadi pemicu munculnya hipertensi tadi. Dan jangka waktunya itu tiba-tiba datangnya ya hipertensi karena ada picuan dari penyakit-penyakit ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita mengenali klasifikasi hipertensi. Oke, di sini saya ada tabel. Nih, di tabel ada 1 2 3 4 5. Ada 5 ya kategorinya di sini. Saya bacakan dulu. Di sini ada normal. Normal ini tekanan darah sistolik kita kalau kurang dari 120 dan tekanan darah diastoliknya kurang dari 80 ya. Nah, terus ada prahipertensi. 120 sampai 139 untuk sistolik dan atau di sini 80 sampai 89 untuk diastoliknya. Nah, kalau kita di kondisi prahipertensi, kita itu sudah harusnya waspada, mengubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang sehat, aktivitas fisik kita itu secara rutin dilakukan, pola tidur, pola makan itu diubah menjadi lebih sehat ya. Nah, kalau hipertensi tingkat 1, dia sistoliknya 140 sampai 159 atau diastoliknya 90 sampai 99. Hipertensi tingkat 1 berarti dia sudah hipertensi ya. Sudah hipertensi, harusnya sudah dapat pengobatan ini. Nah, di hipertensi tingkat 2 itu naik lagi, di sistoliknya lebih dari 160 atau diastoliknya lebih dari 100. Hipertensi tingkat 2 ini biasanya sudah organ-organ itu sudah mulai merasakan imbasnya dari hipertensi ini. Nah, selanjutnya adalah hipertensi sistolik terisolasi. Dia sistoliknya lebih dari 140 dan kurang dari 90. Biasanya ini disandingkan juga ini dengan munculnya gejala baru ya, seperti nyeri dada atau nanti bakal mati rasa ya. Jadi kita perlu hubungi dokter secepat mungkin kalau sudah di tahap ini. Nah, di sini kita mau nih tahu gimana kondisi hipertensi ya. Kondisi hipertensi di dunia bagaimana? Nih, di data World Health Organization WHO tahun 2015 menunjukkan bahwa sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Yang artinya nih, kalau kita hitung-hitung, 1 dari 3 orang di dunia itu terdiagnosis hipertensi. Itu besar banget nih angkanya, 1,13 miliar. Terus bagaimana ya untuk kondisi yang ada di tanah air, yang ada di negara kita, negara Indonesia yang sudah saya pin di sini, tuh di petanya. Jadi, nih saya kasih tahu. Riskesdas 2018, Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 mengatakan bahwa estimasi jumlah kasus hipertensi di Indonesia sebesar nih 63,309 620 juta jiwa, sedangkan angka kematian ini sebesar 427.218 kematian ya. Jadi untuk itu
saya sebutkan sebelumnya, untuk mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka kasus hipertensi di Indonesia, kita harus lebih waspada, kita harus lebih mengenal apa itu hipertensi, bagaimana pencegahannya, bagaimana kita tidak dapat komplikasi daripada hipertensi ini ya. Terus kita lanjut nih, caranya gimana? Oke, caranya dengan monitor tekanan darah mandiri. Apa sih monitor tekanan darah mandiri? Jadi monitor tekanan darah mandiri adalah aktivitas mengukur tekanan darah secara mandiri di rumah. Jadi kita bisa mengukurnya dengan alat ukur tanpa adanya bantuan dari tenaga kesehatan ya. Kita tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan sudah bisa mengukur tekanan darah sendiri di rumah. Nah, itu bagaimana ya caranya? Oke, ini saya jelasin satu-satu ya. Lewat seberapa penting sih monitor tekanan darah mandiri dulu. Nah, untuk menegakkan diagnosis hipertensi, perlu nih dilakukan pengukuran tekanan darah minimal 2 kali dengan jarak 1 minggu dalam keadaan pasiennya itu harus rileks dan juga tenang. Oke? Nah, di sini saya kasih nih manfaat apa aja yang kita dapat lewat monitor tekanan secara mandiri di rumah. Manfaatnya di sini ada deteksi dini hipertensi. Kan tadi saya sudah sebutkan bahwa hipertensi itu the silent killer. Kita nggak tahu, kita nggak punya gejala, kita nggak punya tanda-tanda, tapi ternyata kita hipertensi. Bahaya dong. Nah, karena itu setelah kita mengukur tekanan darah kita sendiri di rumah, kita tahu kita hipertensi atau enggaknya. Ya. Dan yang kedua, ada memantau perawatan yang dilakukan. Nah, kalau kita sudah bisa nih monitor tekanan darah kita secara mandiri di rumah, jadi nanti kalau kita datang ke pelayanan kesehatan, dokter dan semua tenaga kesehatannya itu sudah tahu perawatan yang tepat untuk pasiennya. Ya, nanti bisa tahu klasifikasinya udah nyampe mana dengan monitor tekanan darah mandiri. Dan yang ketiga ada hemat biaya, tentu saja, karena ya kita hanya butuh mengeluarkan uang untuk beli alat ukur tekanan darah ya. Jadi kita hanya keluar duitnya sekali gitu. Nah, kalau kita nggak bisa nih melakukan monitor tekanan darah mandiri di rumah, kita perlu datang lagi ke pelayanan kesehatan, butuh ongkos, mungkin nanti akan ada biaya ya. Jadi lebih hemat biaya. Nah, yang terakhir ada membantu mengeliminasi kemungkinan white coat and mass hypertension. Apa ya artinya? Nah, maksudnya di sini adalah jadi nanti akan ada suatu kondisi yang mana kita kalau datang ke lingkungan kesehatan ya, kita datang ke rumah sakit, ke puskesmas atau klinik, nanti tekanan darah kita lebih tinggi. Karena apa? Bukan karena penyakit kita ini, karena faktor kecemasan kita saat datang ke lingkungan kesehatan itu lebih tinggi, sehingga berpengaruh ke tekanan darah kita. Sedangkan kalau kita periksa sendiri di rumah kan kita nggak ada tekanan nih. Oh, kita di rumah santai gitu ya, periksa tekanan darahnya. Jadi bisa tepat nih pengukuran tekanan darahnya. Nah, selanjutnya alat ukur tekanan darah. Ya pasti kita kalau mau mengukur tekanan darah harus ada alatnya dulu. Nah, di sini saya kenalin. Oke, di sini ada 3 gambar ya, tapi sebenarnya itu ada 2 jenis. Ada digital dan juga ada manual. Yang manual itu ada 2 di sini saya taruh. Ada tensimeter aneroid dan tensimeter air raksa. Nah, tensimeter digital gimana ya kelebihan kekurangannya? Nah, tensimeter digital ini yaitu kelebihannya lebih praktis. Kita cuma tinggal pencet tombol terus keluar deh hasilnya. Ya. Jadi dia nggak butuh bantuan dari anggota keluarga lain di rumah. Kita tinggal pencet sendiri terus muncul nanti hasilnya. Namun kekurangannya tadi kalau digital ya kan perlu biaya yang lebih mahal ya. Untuk range harganya sendiri cukup mahal, 500 sampai 500.000 sampai 1 juta ke atas ini. Nah, sedangkan kalau untuk yang manual, di sini ada aneroid dan ada air raksa. Nah, namun kalau untuk air raksa ini sudah jarang di pasaran, sudah jarang juga digunakan di fasilitas kesehatan karena alat ini tuh mudah pecah. Dan juga kalau dia pecah, bahaya banget nih air raksanya kena pori-pori pasien ataupun tenaga kesehatannya itu bahaya ya. Jadi sudah jarang digunakan. Nah, sedangkan kalau untuk tensimeter aneroid ini sudah umum digunakan, sudah digunakan di banyak fasilitas kesehatan. Karena dia hanya menggunakan udara dari pompa ya, pompa pumpnya. Jadi kelebihan dari tensimeter aneroid ini harganya juga lebih murah daripada tensimeter digital. Dan hasil ukur tekanan darahnya juga nggak jauh beda dengan tensimeter digital. Kalaupun beda itu cuma beda 0 sampai 5 mmHg saja, nggak berpengaruh besar ya. Nah,
Untuk itu kita bakal mempelajari bagaimana cara menggunakan tensimeter digital di rumah dan juga tensimeter aneroid nih. Kenapa saya bahas juga tensimeter aneroid? Karena tensimeter aneroid ini yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, karena sifatnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat, jadi interpretasi masyarakat itu semakin meningkat ya kesalahannya, baik itu kesalahan dalam membaca ukuran tekanan darahnya, baik itu juga dalam penggunaan tensimeter aneroidnya. Nanti saya akan bahas juga, oke? Yang pertama saya akan bahas dulu tensimeter digital. Tensimeter digital sini ada bagian-bagiannya dan ada cara penggunaannya. Kita mulai dari bagian-bagiannya dulu ya. Dari bagian-bagian ada manset, ada indikator sistol, indikator distol, ada indikator banyaknya detak jantung per menit, ada tombol start dan stop, dan juga ada memori. Oke? Mudah banget, ini simple, desainnya juga mudah untuk kita pahami. Nah, bagaimana penggunaannya? Penggunaannya sangat mudah dengan cara memasang manset itu di lengan atas, tepatnya di 2 cm di atas lipatan siku, atau 2 jari ya, untuk lebih mudahnya 2 jari di atas lipatan siku. Sudah kita pasang, kita tinggal pencet tombol start atau stop itu ya. Terus kita pencet, nanti hasilnya keluar setelah udara terisi di mansetnya ya. Hasilnya keluar, kita baca. Dan kalau mau lihat nih, uniknya lagi kalau tensimeter digital ini udah banyak nih yang punya fitur ini, yaitu fitur memori. Jadi kita bisa lihat riwayat pengukuran tekanan darah kita sebelumnya sampai saat kita melakukan pengukuran tekanan darah yang sekarang ya. Dan itu sangat membantu banget untuk melakukan diagnosis dan juga perawatan yang tepat tadi untuk pasien hipertensi. Oke, sangat mudah, tinggal pasang manset dan juga tekan tombol. Kita lanjut ke tensimeter aneroid. Nah, tensimeter aneroid ini akan saya lebih jelaskan lewat cuplikan video berikut ini. Untuk mengukur tekanan darah menggunakan tensimeter aneroid, kita perlu mengenal bagian-bagian dari tensimeter aneroid. Nah, yang pertama, kita ada pengukur. Di sini, kita bisa melihat berapa tekanan darah yang dimiliki oleh pasien. Selanjutnya, kita punya pump atau pompa. Waspada hipertensi, monitor tekanan darah mandiri. Manset yang kita lingkarkan kepada pasien. Nah, di sini di atas pompanya ini ada katup, gunanya untuk mengunci udara agar tidak keluar dari pompanya. Nah, yang terakhir, kita punya manset, yang mana manset ini akan kita lingkarkan di lengan atas pasien guna menampung udara yang telah dipompa oleh pump. Selanjutnya kita perlu stetoskop. Nah, stetoskop ini bagian yang menjorok keluar atau ke depan, ini adalah bagian yang kita taruh di telinga, seperti ini. Pas di telinga kita. Nah, nanti gunanya ini untuk mendengarkan nadi dari pasien. Sebelum itu kita harus mengecek terlebih dahulu apakah suaranya sudah terdengar atau belum. Jika belum, kita bisa memutarnya ke kanan. Nah, sebelum itu kita harus persiapkan pasien terlebih dahulu. Pasien hendaknya 15 menit sebelum melakukan pengukuran tekanan darah dalam keadaan rileks dan juga tenang. Dan 30 menit sebelum melakukan pengukuran tekanan darah, pasien tidak boleh melakukan aktivitas yang berat seperti makan, minum, mengkonsumsi alkohol, merokok, ataupun melakukan olahraga dan kegiatan berat lainnya. Dan nanti pasien dalam posisinya harus sejajar lengan dan juga jantungnya. Nah, di sini saya sudah bersama pasien. Pastikan bahwa 15 menit sebelum melakukan pengukuran, pasien dalam keadaan rileks, dan 30 menit sebelum melakukan pengukuran tekanan darah, pasien tidak melakukan aktivitas yang berat. Selanjutnya, kita pasangkan manset ke lengan atas pasien. Nah, pastikan pakaian pasien ini tidak menghalangi ya untuk kita pasang manset. Gunakan lengan manapun, kanan atau kiri, senyaman mungkin. Kita gunakan lengan bagian kanan pasien. Ini letaknya di lengan atas, 2 jari di atas lipatan siku pasien. Kita pasang, melingkari lengan atas pasien. Pasangnya jangan terlalu ketat dan juga jangan terlalu longgar. Pastikan dia tidak dapat naik atau turun lagi dan pasien merasa nyaman. Di sini kita ada pengukur dan juga pompanya tadi. Jangan lupa sebelumnya kita menggunakan stetoskop terlebih dahulu untuk mendengarkan nadi dari pasien. Arah yang ke depan itu berarti
untuk kita pasang ke telinga kita dan mengecek terlebih dahulu apakah suaranya sudah masuk ke stetoskop. Lalu kita cari nadi brachialis atau arteri brachialis dari pasien, tepatnya di lipatan siku pasien. Jika telah menemukan, kita bisa taruh stetoskop di sana. Setelah itu, kita sambil pompa, namun sebelumnya kita kunci terlebih dahulu katupnya agar udaranya bisa masuk ke dalam manset. Kita pompa sampai ke angka 200, lalu kita turunkan katupnya sampai mendengar suara nadi brachialis dari pasien. Suara degupan pertama itu merupakan sistol, dan suara degupan terakhir sampai tidak terdengar itu adalah diastol. Nah, di sini saya dapatkan sistol pasien merupakan 110 dan diastol pasien 80 mmHg. Maka dari itu, tekanan darah pasien 110/80. Lalu kita turunkan sampai udaranya habis dan kita lepaskan manset pasien. Setelah kita lepaskan, rapikan lengan baju pasien dan pengukuran tekanan darah telah dilakukan. Baiklah, di sini saya memberikan zoom version dari alat pengukur tekanan darah yang mana itu angkanya ke angka 200, lalu katupnya diturunkan untuk menemukan ukuran tekanan darahnya. Dan dilihat bahwa degupan pertama itu ada di 110 dan degupan terakhir ada di 80 mmHg yang merupakan diastol. Nah, untuk garis-garis yang kecil itu berarti angka 2, jadi 22, 24, 26, sedangkan untuk garis yang tengah atau midline itu puluhan yang menjadi 30, 50, 70, dan seterusnya. Baiklah, itulah cuplikan video bagaimana cara menggunakan tensimeter aneroid. Mudah bukan? Nah, jadi kalau untuk di rumah bisa dibantu oleh anggota keluarganya, ayah, ibu, atau adik kakaknya. Setelah menonton video pembelajaran ini, harapnya kita bisa sama-sama gunain tensimeter aneroid untuk mengukur tekanan darah keluarga kita masing-masing. Oke, cukup itu video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk kunjungi situs kami di c10cwordpress.com untuk informasi seputar hipertensi. Dah.